Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Matematika mini max nih Paman Apik ya. Mini bebannya, maksi hasilnya. Jadi belajar matematika itu bebannya harus minimal, sedikit bebannya, beban materinya, tapi hasilnya maksimal. Bagaimana bisa ya? Kita akan bahas kali ini perpangkatan dan akar. Wah, temanya banyak ya. Ada trik kuadrat cepat, akar, pangkat 3 dan pangkat tinggi dan sebagainya. Paman Amik akan mulai dengan paling mudah itu adalah 10 berpangkat. Ini cara paling mudah. Gimana sih Paman artinya? Pangkat itu artinya begini, kalau kita punya 10 pangkat 2, itu artinya adalah 10 kali 10. Jadi 10-nya ada 2, tapi dikalikan. Maka hasilnya adalah 10 kali 10 adalah 100. 10 pangkat 2 itu 10 kali 10. 10-nya ada 2 dikalikan ya. Hasilnya adalah 100. Dengan cara yang sama, maka kalau kita 10 pangkat 3 artinya adalah 10 kali 10 kali 10. 10-nya ada 3 dikalikan semua. Berapa itu hasilnya? Ya kalau 10-nya ada 3, 10 kali 10 kan 100. Dikalikan 10 lagi jadi 1000. Wah gampang kalau gitu Paman. Iya, memang gampang ya. Nah, bisa ada cara cepatnya nggak Paman? Bahwa itu kalau kita hitung, hasilnya adalah nolnya itu sama dengan pangkatnya. Betul sekali. Jadi kalau kita misalnya punya 10 pangkat 5, misalnya 10 pangkat 5, maka ini artinya 10-nya ada 5 dikalikan. Dan hasilnya adalah 10, tapi nolnya bukan 1. Berapa? Nolnya ikut, yaitu nolnya 5. Jadi kalau dibaca, 10 ini nolnya 5, jadi 100.000. Paman kalau bukan 10 gimana? Kalau bukan 10 pengertiannya juga sama. Jadi kalau kita misalkan punya 2 pangkat 3, itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 ya, dikalikan. Oke? Jadi 2 kali 2 adalah 4, dikalikan 2 lagi adalah 8. Ini arti dari perpangkatan. Sehingga secara umum kita juga boleh menulis A pangkat N, ya ini anggap aja ini bilangan bulat semua biar enak. Itu adalah A dikalikan A dikalikan A dan seterusnya. Sampai ini sebanyak seluruhnya adalah N. Gitu ya. Oke. Paman, gunanya apa nih? Pakai pangkat-pangkat begini. Gunanya banyak. Karena ketika kita mau menghitung, salah satu gunanya, misalnya adalah begini. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 5, hasilnya berapa? Kalau ditulis biasa kan 10 pangkat 3 itu 1000, nolnya 3. 10 pangkat 5, nolnya 5. Gitu kan? Ya berarti panjang kalau ditulis biasa. Maka pakai pangkat itu enak. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 5 itu menjadi 10 pangkat 3 ditambah 5. Gitu saja. 3 tambah 5 berapa? 3 tambah 5 adalah 8. Jadi 10 pangkat 8. Tuh kan enak. Kalau kita punya lagi Paman, contoh lagi. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 7. Berapa Paman? Kalau dikalikan biasa kan panjang. Ya, maka kita langsung 10 pangkat 5 tambah 7. Pangkatnya ditambahkan ya. 5 tambah 7 berapa? 5 tambah 7 adalah 12. Jadi 10 pangkat 12. Gampang ya? Oke? Bisa kan? Kalau Paman misalkan bikin soal 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 9 pasti juga bisa ya. Jadi 10 pangkat berapa gitu ya. Silahkan ya ditulis sendiri. Oke. Nah, kali ini Paman akan mencoba melanjutkan pembahasannya yaitu bagaimana kalau kita pangkatnya lebih banyak lagi. Penerapannya lebih banyak lagi. Apa saja itu penerapannya yang kita punya? Yaitu salah satunya adalah kuadrat. Kuadrat ya. Kuadrat. Paman, kalau pembagian gimana Paman? Wah, kuadrat boleh ya. Kuadrat boleh. Pembagian, oke.
Kalau perkalian tadi kan dijumlahkan, Paman. Kalau pembagian gimana? Nah, kalau pembagian ini caranya juga gampang. Kalau pembagian itu caranya adalah tinggal dikurangi. Jadi kalau kita misalkan punya 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat 2 misalnya, maka tinggal 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 berapa? 6. Iya, jadi 10 pangkat 6. Gitu ya. Paman mau ditulis? Boleh. Mau ditulis adalah tinggal 8 dikurangi 2. Gitu ya, 8 kurangi 2 tadi adalah 6. Jadi 10 pangkat 6. Dan ini berlaku umum. Artinya kalau kita punya 2 pangkat 9 dibagi misalnya 2 pangkat 5, maka ini memang 2 pangkat 9 dikurangi 5. 9 kurangi 5 berapa? 4. Tuh, enak kan? Oke, siap. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kuadrat ya. Kuadrat ini Paman Apik punya trik yang sangat cepat. Karena kuadrat ini akan sangat digunakan ya, sangat berguna untuk berbagai macam. Kalau yang paling mudah, Paman Apik mencontohkan, kuadrat ini kan sebenarnya pangkat 2, 31. Kuadrat itu artinya 31 kali 31. Oke, gitu kan? Nah, bagaimana cara ngitungnya? Paman, saya hitung perkalian biasa, boleh nggak? Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Tapi kan kita perlu cara yang mudah bersama Paman Apik. Nah, cara yang mudah ketika kita mendapatkan 31 kuadrat, maka kita bisa menghitung yang belakang dulu, yaitu 1. 1 dikuadratkan berapa? 1. Gitu kan? Kemudian 1 ini dikalikan dengan 3. 1 kali 3 berapa? 3. Lalu dikalikan 2. 3 kali 2, 6. Tuh, terus 6, gitu aja ya. Dan terakhir, 3-nya yang di depan ini kuadrat. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat adalah 9. Jadi 961. Selesai. Loh, udah selesai Paman? Iya, udah selesai. Gitu aja. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kasih contoh lagi dong Paman. Boleh. Kalau ada menyimpan, menyimpan seperti biasa ya. Paman Apik misalkan ambil contoh di sini adalah misal 43 kuadrat. Ini kan kita banyak membutuhkannya ya. 3 dikuadratkan adalah 9. Kemudian 3 kali 4 berapa? 3 kali 4, 12. Dikalikan 2. 12 kali 2 berapa? 24. 24. Tulis 4, 2-nya nyimpen. Itu 24. Oh, nyimpen ya? Oke, sip. Dan terakhir 4 dikuadratkan. 4 kuadrat berapa? Sudah tahu 4 kuadrat adalah 16. 4 kuadrat adalah 16. Tadi nyimpen 2. Gitu ya. 16 tambah 2. 16 tambah 2 berapa? 18. Sudah selesai. Ternyata gampang, Paman. Ya. Oke. Buat latihan, silakan ya. Paman buatkan ya. 21 kuadrat. 1 dikuadratkan berapa? Lalu 1 dikalikan 2 adalah 2. Dikalikan 2 lagi berapa? Dan terakhir 2 dikuadratkan. Oke, yang sudah tahu bisa ditulis di komen ya. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.